Halo semuanya, perkenalkan namaku Salsabila Jayani Putri dengan NIM A31210838 dari Prodi Produksi Tanaman Hortikultura. Kali ini aku bakal ngebahas tentang kesuburan tanah dan cara pengaplikasiannya. Yuk kita simak. Menurut Ford dan Ellis pada tahun 1997, kesuburan tanah yaitu status suatu tanah yang menunjukkan kapasitas untuk memasok unsur-unsur esensial dalam jumlah yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman tanpa adanya konsentrasi racun dari unsur manapun. Definisi dari kesuburan tanah sendiri yaitu kemampuan tanah untuk dapat menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup dan berimbang untuk pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan untuk produktivitas tanah yaitu kapasitas tanah untuk memproduksi hasil atau yield tertentu dengan pengelolaan optimum atau kemampuan tanah dalam menghasilkan produksi yang optimal tanpa mengurangi tingkat kesuburan tanah. Menurut saya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kesuburan tanah, yaitu diantaranya yang pertama, ketersediaan unsur hara yang cukup dan berimbang. Bagi tanaman tentunya harus diberikan unsur hara yang cukup, tidak boleh sampai kekurangan, apalagi sampai kelebihan. Untuk unsur hara bisa dalam unsur hara mikro ataupun unsur hara makro. Kita bisa memilih apa yang kira-kira dibutuhkan untuk tanaman itu sendiri. Yang kedua, kondisi tata air tanah yang optimal. Perbaikan tata air yang dilakukan secara optimal mampu menciptakan produktivitas dari tanaman itu sendiri. Yang ketiga, kondisi tata udara tanah yang optimal. Dan yang terakhir, kondisi mikroorganisme tanah. Mikroba sendiri berfungsi sebagai bioaktivator yang dapat mengoptimalkan kandungan dalam limbah bahan organik dengan cara merombaknya dalam waktu yang relatif singkat menjadi hara yang sederhana yang dapat diserap oleh tanaman. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kesuburan tanah, yaitu yang pertama, berkurangnya konsentrasi hara yang tersedia. Kekurangan unsur hara pada tanaman bisa menyebabkan daun yang berubah warna menjadi kuning seperti layu, keriput, dan kering. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, akan menyebabkan pertumbuhan terhenti dan tanaman kemudian akan mati. Tentu kalian tidak mau tanaman kalian seperti itu, kan? Yang kedua, kandungan bahan organik. Buat kalian yang bingung, apa sih bahan organik tanah itu? Nah, aku bakal kasih tahu, bahan organik tanah merupakan penimbunan dari sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali. Jika kita kekurangan bahan organik, akan terjadi kerusakan pada tanah yang menyebabkan tanaman sendiri kurang subur atau layu. Tentunya kalian nggak mau hal itu terjadi, kan? Yang ketiga, kapasitas tukar kation. Dan yang terakhir, perubahan pH. Apabila tanah atau media tanam memiliki tingkat keasaman tinggi, maka unsur magnesium, kalsium, dan fosfor akan terikat secara kimiawi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Pada kondisi seperti itu, unsur aluminium dan mangan akan bersifat racun dan merugikan tanaman. Salah satu upaya untuk dapat menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah yaitu dengan yang pertama, penambahan pupuk organik. Pupuk organik merupakan dekomposisi bahan organik atau proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroba. Beberapa jenis pupuk organik diantaranya pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan meningkatkan kemampuan agregat, meningkatkan ketersediaan hara, dan meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah. Peningkatan ketersediaan unsur hara makro N, P, dan K, unsur hara mikro yang cukup bagi tanaman dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil padi. Dan yang terakhir, pengembalian bahan organik ke dalam tanah merupakan hal yang harus dilakukan agar lahan pertanian tetap produktif. Bahan organik dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat berproduksi secara optimal. Untuk penggunaan pupuk organik harus disesuaikan dengan jenis tanaman, tekstur tanah, dan kondisi lingkungan. Pada jenis pupuk organik serbuk,
Bentuk serbuk banyak ditemukan pada pupuk organik karena penggunaannya yang mudah. Penggunaannya cukup menaburkan pupuk di permukaan tanah yang akan digemburkan. Biasanya hal ini dilakukan saat proses pengolahan lahan. Selain itu, pupuk jenis ini juga dapat digunakan dengan dicampur dengan media tanam lainnya seperti gambut maupun pasir. Yang kedua, bahan organik yang masih mentah akan diserang oleh mikrobia, yaitu bakteri maupun jamur, untuk memperoleh energi. Mikrobia ini selanjutnya memerlukan hara tanaman untuk tumbuh dan berkembang biak, padahal hara tersebut dibutuhkan tanaman sebagai sumber pertumbuhan. Penggunaan bahan-bahan organik dapat didekomposisi terlebih dahulu dengan penambahan bakteri pengurai seperti mol atau mikroorganisme lokal untuk mempercepat proses penguraian. Selain itu, kondisi iklim mikro juga dapat diatur seperti suhu dan kelembapan sehingga sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme pengurai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. See you!